Shalom saudara, berjumpa kembali pada hari ini dalam Setiap Hari Bersama Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan memberkati kita semua. Saya akan bacakan untuk firman Tuhan yang diambil dari Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara, hari ini firman Tuhan bertemakan masalah hati. Berbicara masalah hati, saudara, adalah hal yang sangat penting, sebab apapun yang ada dalam hati seseorang, apapun yang ada dalam pikiran seseorang, maka itu yang akan terwujud dari tindakan, sikap, dan perkataan. Saudara, untuk seseorang dapat mengevaluasi diri, dibutuhkan sebuah kejujuran. Dan masalahnya, tidak mudah orang bisa jujur kepada dirinya sendiri. Saat orang mengevaluasi diri, maka biasanya orang tersebut bersentuhan dengan harga diri. Ada banyak orang yang punya kelemahan, ada banyak orang yang mungkin punya kekurangan, tapi berusaha menutupi diri dan menampilkan kepada orang lain seakan-akan dia baik, dia fine saja, dan dia bisa menjaga, menyembunyikan segala sesuatu yang terjadi sebenarnya dalam kehidupannya. Pada Amsal 27 ayat yang ke-19 yang baru saja kita baca, tadi diungkapkan saudara bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi, berbicara tentang bagaimana masalah hati, ini adalah hal yang sangat penting. Saudara, dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b, saya akan bacakan untuk saudara. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hati adalah sumber dari segala sesuatu. Sebelum seseorang mengatakan kepada orang lain, baik perkataan baik maupun perkataan buruk, biasanya bersumber dari hati. Seseorang sebelum bertindak melakukan, biasanya akan muncul di hati. Untuk itu, hati sangat penting sekali dijaga. Firman Tuhan dalam Amsal juga dikatakan bahwa hati adalah sumber dari segala sesuatu. Untuk itu saudara, mari kita mau menjaga hati kita. Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan, karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Dalam Kolose 3 ayat yang kedua, saya akan bacakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus menasihatkan dalam hal ini, saudara, bahwa mari kita memikirkan perkara di atas, artinya bukan hal-hal yang tidak bisa kita capai, tapi perkara-perkara yang di atas ini bicara bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara, sangatlah penting kita menjaga hati kita. Saya percaya setiap kita yang punya masalah pergumulan, bahkan bersentuhan dengan karakter, itu sumbernya dari hati. Hati dan pikiran adalah dekat. Seseorang bisa ketahuan watak dan karakternya saat sesuatu mempengaruhi di hati dan pikirannya. Saudara, sangat penting kita menjaga hati kita. Pertanyaannya, bagaimana kita harus menjaga hati kita dan pikiran kita tetap bersih, tetap kita bisa mengeluarkan hal-hal yang baik? Karena kalau sumbernya seperti air, kalau dari hulunya sudah busuk, maka air yang dari hulu itu akan mengalir dan membawa kebusukan. Kalau hati kita sudah bersih, hati kita sudah menjadi tenang, hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka yang mengalir keluar akan sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Yang pertama saudara, intimlah dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka segala sesuatu pasti yang keluar adalah perkataan yang menguatkan. Kalaupun menghadapi pergumulan masalah, maka biasanya kita akan menjadi tenang. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dengan orang yang bergaul karib dengan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada orang yang takut akan Tuhan. Saudara, jadi perlulah kita intim dengan Tuhan. Mari kita melekat dengan Tuhan, agar kita terus diisi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga hati kita, sehingga karakter kita, segala pemikiran kita, paradigma kita diubahkan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa menjaga hati kita?
Mari biarkan hati kita serahkan kepada Tuhan agar Roh Kudus membersihkan. Bagaimana caranya Roh Kudus membersihkan? Mari belajar dengar-dengaran. Saya percaya setiap kita, Roh Kudus pasti menjaga kita, Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Saat saudara intim dengan Tuhan, saat saudara melekat dengan Tuhan, saat saudara rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, maka Roh Kudus ada di sana. Yang kedua, mari relakan hatimu, serahkan hatimu, pikiranmu, hidupmu kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus yang akan menuntun saudara. Dan yang ketiga, bagaimana agar hati kita tetap terjaga, hati kita menjadi sumber yang bersih, sehingga segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita lakukan dalam tindakan kita sama seperti apa yang dari sumbernya. Yang ketiga, saudara, mari kita mau belajar mempraktekkan firman Tuhan. Saudara, kuasa mujizat firman Tuhan itu akan terjadi saat saya dan saudara sebagai orang percaya tidak hanya sampai mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Saat kita melakukan firman Tuhan, saya ambil contoh, kalau firman Tuhan berkata, mari belajar untuk taat, mari kita lakukan. Mari belajar mengampuni, mari kita lakukan. Jangan lakukan seperti ini, seperti poin yang kedua, dituntun Roh Kudus, kita taat melakukan. Saya mau sampaikan pada saudara, hati saudara sebenarnya sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi mari kita mau jaga hati kita tetap bersih. Yang pertama, intim dengan Tuhan, melekatlah dengan Tuhan. Rajin beribadah, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, agar hidup saudara terjaga, hati saudara terjaga. Yang kedua, relakan hatimu dibersihkan oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus menuntun saudara, dan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara yang akan membawa saudara, membersihkan saudara, membentuk karakter saudara, semakin terus disempurnakan dan diajar untuk kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, taatilah akan firman Tuhan. Kalau kita hanya bisa mendengar firman Tuhan, kalau kita hanya bisa mendengar sebuah kebenaran tanpa mempraktekkan, maka saudara tidak akan pernah mengerti dan belajar bagaimana karakter dan hati kita dibentuk oleh Tuhan. Saudara, biar renungan pagi hari ini memberkati saudara. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada hari ini dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Kami rindu setiap hari kami boleh bersama dengan Tuhan, terus diperbaharui, hati kami terus dibersihkan, dan hati kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dan ajar kami menjadi orang-orang Kristen yang taat melakukan firman. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, firman-Mu telah mengajar kami banyak, bagaimana kami menjaga hati kami dan pikiran kami, sehingga karakter kami terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.